إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وحفظكمullah wa'azzakumullah ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lisan kita memuji Allah sebagai bukti pengagungan kita kepadanya dan senantiasa mengingat Allah tabaraka wa taala, mengingat nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ibadah kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk menghitung nikmatnya, karena itu sebuah perintah atau sebuah amalan yang berat bagi kita, sehingga Ia hanya memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Ia berikan dan selalu mengingat nikmat tersebut agar bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindarnya kita dari perbuatan kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya memberikan wasiat ketakwaan kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah semuanya. Kita berusaha menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu waktunya. Apakah itu di waktu-waktu yang lapang yang terkadang kita teledor untuk bertakwa, ataukah dalam keadaan sempit yang umumnya kita akan bertakwa kepada Allah dalam keadaan sempit dan genting. Namun seorang mukmin sejati, ia berusaha untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu, baik itu saat dia lapang, saat dia senang, demikian juga saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan kesempitan. Dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah, baik itu saat dia sendirian ataukah dia bersama manusia yang lainnya. Dia berusaha menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga ketakwaan kita kepadanya, karena itulah bekal terbaik bagi kita semua sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum manusia berusaha untuk mencari ketenangan jiwa. Secara umum manusia akan berusaha menenangkan jiwanya dari berbagai macam hal yang membuat kegundahan pada dirinya. Namun kita dapati di antara manusia berbeda-beda di dalam mencari ketenangan jiwa, ketenangan hati. Setidaknya ada 3 jenis manusia yang bisa kita sebutkan di dalam mencari ketenangan jiwanya.
Ada di antara mereka, di antara manusia, di dalam mencari ketenangan jiwa dengan melaksanakan kemaksiatan, kedurhakaan dan pelanggaran terhadap hak Allah, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari ketenangan jiwa dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Mereka mencari ketenangan jiwa dengan melaksanakan perkara yang diharamkan oleh Allah dari perbuatan maksiat, dengan perbuatan zina, dengan mengkonsumsi khamar dan yang semisal dengannya, narkoba dan yang semisalnya, dengan alasan mencari ketenangan jiwa, supaya tenang jiwanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang mencari ketenangan jiwa dengan menyia-nyiakan waktu dan membuang-buang harta. Di mana sebagian orang ingin mendapatkan ketenangan jiwa, menghabiskan harta untuk menjelajahi dunia, mencari tempat-tempat wisata dengan alasan mencari ketenangan jiwa. Tempat-tempat hiburan, menghabiskan hartanya, menghabiskan waktunya dengan alasan untuk mencari ketenangan jiwa. Apakah sampai seberat itu untuk mencari ketenangan jiwa? Apakah harus melanggar hukum-hukum Allah? Apakah harus bermaksiat, berbuat dosa, berbuat kezaliman terhadap diri dan orang lain? Apakah mencari ketenangan jiwa harus menghabiskan harta, menghambur-hamburkan harta, menghabiskan waktu? Yang mana harta nanti akan ditanya kemana dibelanjakan, dari mana dan kemana dibelanjakan. Umur akan ditanya kemana saja dipakai umurnya tersebut, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah idha'atul mal, yakni menyia-nyiakan harta, tidak memanfaatkannya untuk kebahagiaan akhiratnya khususnya, bukan untuk melaksanakan kewajiban Allah dia belanjakan harta tersebut. Adapun jenis manusia yang ketiga, di dalam mencari ketenangan jiwa dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kepada Allah itu akan mendatangkan ketenangan pada jiwa hamba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan kita, Dia yang paling tahu perkara apa yang bisa menenangkan jiwa kita, sehingga Ia perintahkan kita untuk beribadah. Dan salah satu yang bisa kita sebutkan dalam khutbah Jumat ini, sebuah ibadah, sebuah amalan yang ringan, tidak mahal, bahkan tidak mengeluarkan harta, tidak membuang waktu yang sangat panjang, bahkan bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya, di mana kita ketahui seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dari syariat Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendatangkan ketenangan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, namun yang diperintahkan itu jika dilakukan membahayakan hambanya. Tidak ada. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan ketenangan, ketenangan jiwa bagi hamba tersebut. Karena Dia yang ciptakan kita, yang menciptakan kita dari air yang bertemu dalam rahim seorang ibu. Dia yang paling tahu hajat kita, Dia yang paling tahu bagaimana membuat kita itu tenang dengan jalannya, bukan dengan jalan manusia masing-masing ataupun dengan jalan syaitan. Na'udzubillah. Apa itu amalan? Salah satu amalan untuk menenangkan jiwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, adalah zikrullah. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling ringan dengan lisan. Apakah dengan menyebut nama Allah dalam rangka untuk mengingatnya, kita menyebut namanya, kemudian membutuhkan biaya yang sangat besar, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta harus kita habiskan untuk zikrullah? Tidak. Ucapkan subhanallah, ucapkan Allahu Akbar, ucapkan la ilaha illallah, kita memperbanyak mengingatnya, mengingat nikmatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, di
Di ayat yang ke-28 Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah oleh kalian, dengan mengingat Allah, bidzikrillah tatma'innul qulub, maka hati ini akan menjadi mutmainnah, akan menjadi tenang, sehingga pantaslah mereka nanti ketika mereka meninggal dunia akan dipanggil menjadi nafsun mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Bagaimana cara menenangkan jiwa ini? Bizikrillah. Walaupun di sana semua amal-amal yang diperintahkan Allah tujuannya untuk mengingat Allah. Kita sholat karena untuk ingat Dia. Bukankah ketika kita mendengar azan tadi kita ingat Allah, makanya kita tergerak ke sini? Itu zikrullah, azan. Kita ingat Allah, Dia panggil kita, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Iya, ayo kita datang. Namun mungkin itu terlalu besarlah, menggunakan langkah, berwudu dan ini seterusnya. Tapi zikrullah dengan lisan kita, ini bukan sesuatu yang berat. Oleh karena itu Nabi SAW banyak menyebutkan tentang keutamaan zikrullah bil lisan, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Kata beliau SAW dalam hadisnya, inna kulla tasbihatin sadaqah, bahkan diganjar lagi dengan pahala sedekah. Sesungguhnya setiap ucapan subhanallah ada satu pahala sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dibatasi dengan harta, walaupun itu merupakan sedekah yang utama, tapi tidak semua orang punya harta bisa bersedekah. Sehingga kita katakan zikrullah yang seperti ini tidak membutuhkan harta yang besar, tidak menghabiskan harta, apalagi menghabiskan harta untuk maksiat dengan alasan mencari ketenangan jiwa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap tasbihah sedekah, kullu takbirah sedekah, setiap ucapan takbir satu pahala sedekah. Allahu Akbar, ringan tapi seperti berpahala sedekah sekali. Kullu tahmidah sedekah, setiap ucapan tahmid sedekah, kata beliau. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, dapat satu pahala sedekah. Kullu tahlilah sedekah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah, dapat pahala satu sedekah. Maka dari itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah di antara jenis manusia yang untuk mencari ketenangan jiwanya dengan memperbanyak mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa ini, hati ini akan menjadi tenang. Apapun masalahnya, ketika kembali kepada Allah mengingatnya, tenang hati ini. Terlebih lagi kata para ulama bahwasanya di antara bentuk zikrullah yang bisa menggabungkan berbagai macam fadilah keutamaan adalah tilawatul Quran. Qiraatul Quran, baca Al-Quran, baca dulu, minimalnya membacanya, walaupun belum masuk kepada mempelajari tafsir-tafsirnya. Nah, itu harus bersama para alim ulama. Setidaknya minimalnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tergabung semua di dalamnya. Di dalam Al-Quran ada tasbih, ada kalimat subhanallah, sabbih, yusabbihu. Di dalam Al-Quran ada takbir, ada kalimat yang membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak berulang-ulang kalimat tahlil, la ilaha illahu, la ilaha illallah, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran ada tahmid, ada pujian kepada Allah, alhamdulillah, seperti di awal surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukum Allah. Di dalam Al-Quran adalah kalimatullah, semua itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya lebih besar daripada sebatas zikir yang kita sebutkan tadi, lebih besar daripada sebutan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Karena ucapan subhanallah itu berapa huruf? Subhanallah itu bisa 7, 8 atau 9 huruf. Tapi lihat ketika beliau menjelaskan tentang baca Quran, bukan setiap kalimat tapi per huruf. Satu kalimat bisa 5 huruf, seperti alhamdu, ini satu kalimat. Tapi Nabi tidak mengatakan baca Quran alhamdu satu pahala sedekah. Anda alifnya sudah 1, kemudian diganjar 10 kali lipat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka bagi dia satu pahala kebaikan.
La aqulu alif lam mim harfun. Tapi tunggu dulu, aku tidak katakan alif lam mim harfun, dzalika harfun, alkitabu harfun, enggak. La raiba fis harfun, enggak. Aku tidak katakan bukan itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf dilipat gandakan 10. Lamnya satu huruf 10 lagi. Mimnya satu huruf. Ketika kita membaca tasbih dalam Al-Qur'an, sabbihisma rabbikal, sabbih, bertasbihlah, sudah 4 huruf. Itu satu kalimat, tapi satu hurufnya sudah satu, pahala kebaikan 10. Ba-nya, ha-nya, subhanallah. Makanya para ulama mengatakan, di antara zikrullah yang lebih tinggi dari ucapan subhanallah, walhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, baca Quran. Baca Al-Quran. Dan manfaatnya tidak hanya sebatas dapat pahala, tapi Al-Quran bisa menjadi obat saat seorang membacanya. Obat, syifa'un lima fis sudur, kata Allah. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Obat dia bagi apa yang ada dalam dada ini. Sudur adalah as-sadr, yang sering dibisik-bisik syaitan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang suka memberi waswas dalam dada. Kita baca Quran, kata Allah, syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat dari penyakit yang muncul di dalam dada manusia, dari bisikan syaitan yang mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kezaliman, kemungkaran. Tenangkan jiwa kita itu supaya tidak tertarik ke sana. Zikrullah, baca Quran, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, istighfar, cepat ingat Allah ketika ada ajakan untuk keburukan. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan. Inilah jenis manusia yang ketiga yang sebenarnya, yang hakikinya mendapatkan ketenangan. Bukan di tempat-tempat hiburan, di tempat wisata, itu hanyalah sebentar saja. Apalagi di tempat maksiat, na'udzubillah. Ketenangan itu ada bersama Rabb kita, bersama pencipta kita, bersama sesembahan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu Dia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tam mengandung makna tamam, sempurna. Tammat dalam bahasa Indonesia disebut tammat, maksudnya tidak ada di atasnya. Tammat kalimatu rabbik, benar-benar kalimat Rabbmu ya Muhammad paling sempurna dan tidak ada di atas kesempurnaan dari firman Allah Al-Quran. Kata para ulama, kalimatu rabbik di sini adalah Al-Quran, adalah kalimat yang paling sempurna di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Sidqan wa adlan, kata Allah. Sidqan, yakni kebenarannya. Dari sisi kebenaran, maka semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu akan benar terjadi dan benar akan kita saksikan nanti. Bahkan sebagainya sudah kita saksikan hari ini. Adlan maksudnya adil, adil dalam masalah hukum-hukum yang ada di dalamnya, karena dia langsung datang dari penciptanya manusia yang paling tahu kebutuhan untuk manusia. Dialah yang menentukan hukum untuk manusia. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalimat yang paling jujur, karena tidak ada kedustaan dalam Al-Quran, dan paling adil di dalam memutuskan segala perkara jika kita berkiblat ataupun mengambil kepada Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah was sihhah fi ajsadina wa abdanina wa fil muslimin wal muslimat wa fi ahlina. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' wa baqarna min 'ardina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Dirapikan sampingnya, disamaratakan kanan kirinya biar lebih lurus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا